Cok, yang nginep di hotel yang isinya 9 orang tuh juga lu kan? Iya, di Bali. Sama stranger, satu kamar. Gue tidur di Bang Bed waktu itu. Jadi waktu itu gue ke Bali. Temenan bawa bapak. Jadi waktu itu gue ke Bali. Gue di Bali nih. Gue janjian sama temen gue. Tapi gue nyampe 1 hari lebih dulu daripada mereka. Gue nyampe di Bali. Berarti gue punya 1 malam dong. Dimana gue sendiri kan. Gue nggak nyewa hotel. Gue belum nyewa hotel. Hostel ya, namanya hostel. Iya, gue belum nyewa juga. Jadi gue nggak tahu malam ini gue tidur di mana. Tapi gue udah sewa mobil. Jadi di mobil gue udah dijemput di airport. Gue pegang mobil. Tapi gue hari itu gue belum tahu gue akan tidur di mana. Itu posisi jam 5 sore. Gue nyampe, gue langsung ke Kute. Pantai. Gue ke pantai langsung. Gue parkirnya tuh depan beach walk. Gue duduk ke pantai, duduk sendiri. Ya kan, duduk tuh gue sendiri tuh ngobrol lah gue sama si abang-abang surfing. Kan mereka kan suka jual minuman, jual kelapa gitu kan. Udah tuh, gue ngobrol. Ditanya, dari mana mas? Dari Jakarta. Iya kelihatan, baru nyampe langsung ke air gitu dibilang. Kayak udah kayak kangen gitu sama pantai. Iya mas, emang baru nyampe. Nginep di mana? Nggak tahu mas gitu kan. Oh ada nih, bos saya, dia bilang. Bos saya ada tempat penginapan. Oh, gue bilang di mana? Boleh tuh, gue bilang per malam berapa? 75.000, dia bilang. Gue bilang, wah asik nih. Gue bilang oke, gue bilang. Dan itu udah jam 6 sore gitu kan. 6 sore gitu dia udah mau tutup. Jadi emang udah kayak beres-beres gitu kan. Beres-beres. Yaudah, ntar gue bilang alamatnya di mana? Ntar kita konvoy aja, dibilang. Yaudah, dia mau balik juga ke situ. Dia naik motor, gue ikutin dari mobil belakang. Set, sampai lah gue. Lu gak ada prasangka buruk gitu kan? Nggak takut diculik gitu kan nggak ya? Ya kan gue dalam mobil, dia di motor, jalan nih. Set, sampai lah tuh di tempat penginapan. Pas gue nyampe tempat penginapannya, wih, gokil nih gue bilang. Gue bilang, udah berapa nih? Yaudah gue bayar. Semalam 75.000. Gue tidur di dalam kamar ada 8 bunk bed. Tap. Gue yang dapet yang di atas, 75.000 tuh semalam. Dapet dinner. Keren. Jadi nih mas, tempat penginapannya nih, ini gokil banget ternyata. Jadi tempat penginapannya ini ada kolam renang, malamnya ada live music. Haji. Aku dapat makan. Makan malam-malam dapat makan, menunya ada nasi, prasmanan gitu. Jadi yang di malam itu semua pas udah malam nih jam makan, semuanya keluar dari kamar, ngumpul di satu meja makan bareng semuanya. Ada nasi, telur dadar, sama tumis jamur. Makan bareng tuh. Makan bareng, ada orang Jepang, orang Rusia gitu. Gitu, gue makan tuh. Gue makan, gue makan. Udah nih, udah kelar makan, ada live music. Di sana ada satu orang Manado juga. Gitu, ada orang Manado gue ngobrol ngobrol. Keluarin minum nih. Minum Black Label ini. Gue minum sama security-nya gitu di sana. Terus kayak minum Black Label, minumnya pakai tutup botol. Dituang gitu. Terbalik lagi, minum koper. Bisa lu ya? Sama security tuh? Iya, rame-rame tapi berlapan gitu. Ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Terus kayak akhirnya, oh yang anak Manado ini tuh anak band ternyata. Jadi gue nanya kayak, ayo lu dari mana bro? Iya, gue dari Manado kesini buat liburan, dia bilang. Weekend juga? Tapi udah setahun liburan di sini. Anjing. Jadi dia berangkat buat liburan, Keterusan. terus nggak balik. Namanya kabur dari rumah, bangsat. Jadi awalnya pergi buat liburan gitu, terus nggak balik gitu kan. Ajak, yaudah kemana? Gue pergi kemana tuh di Legian ke Reggae Cafe. Udah, bingung di sana berlima gitu. Pulang, besok caps hilang. Udah, lost contact sama semuanya. Udah lost contact. Skill cowok itu, nggak semua orang bisa anjing. Kayak gitu aja. Survivability lu sih terlalu tinggi kan? Gila cowok, makanya gue bilang Gary tuh kalau dilepas di hutan sendiri mah survive dia. Sama monyet aja bisa temenan gue. Gue mau ditawarin, gua ada nih hotel 75.000. Di otak gua scam. Udah pasti. Ini ngeri gitu. Konyol. Dikata gua orang goblok kali, gitu dalam pikiran gua pasti. Dikira gue polos gitu ya. Iya. Mau culik gua gentot. Nggak bisa gua. Anjing dapet
Lu bisa tidur lu. Tidur. Tidur. Itu juga ada juga. Waktu itu gue ini, gue mau Maybank Marathon di Bali tahun 2023. Streaming ya? Apa? Streaming. Enggak. Marathon lari. Bedanya yang lari. Oke. Gue pergi sendiri. Gue sewa motor sendiri. Nah, gue nginep di satu hostel, ada bunk bed, isinya 9 orang. Tapi diisi cuma sama 3 orang. Ada gua, satu bapak-bapak umur 55 lah gitu. udah tua, om-om gitu. Awalnya berdua doang. Besokannya datang lagi, another bapak-bapak tapi umurnya 40-an. Gitu kan. Oh, akhirnya malam pertama gua masih diem-diem doang, nggak gitu ngobrol. Malam kedua mulai tuh ada pembicaraan lah, dia nanya gitu kayak soalnya ini juga cokin juga. Terus kayak nanya ke gua gitu kayak dari mana, gue dari Jakarta. Oh iya, bilang mananya Jakarta, dia juga orang Jakarta. Oh cerita banyak, panjang gitu kan, ngobrol. Dia nanya kayak gue kesini ngapain, gue bilang gue ini lagi ikut event maraton di Bali gitu kan. Om berapa lama di Bali? Udah sebulan gitu. Dia sampai datang nunggu gue di finish line maraton. Dia nggak maraton tapi datang. Dia nggak datang. Dia gini lu ya. Dia videoin gitu. Gary. Cuma kita bakal doang tuh. Dia kayak bapak lu ya. Iya. Gary. Dia nanya kapan, gue bilang itu di Seminyak ya. Ini posisinya di Gianyar, jauh gitu loh, Bali Timur jauh, di Gianyar gitu loh. Gary. Dia nanya kapan eventnya, gue bilang tanggal jam segini om. Dia bilang oke, besok saya datang. Dia bilang gini. Datang coy, dia nungguin di finish line anjing. Yes, theory shit ngentot. Apa pengalaman terada lo sama stranger kayak Gary gini? Ada nggak? Gue ada satu, Cok. Lu dulu deh. Gua enggak ada kayaknya deh. Gue lagi liburan. OTW ke Bandung, Ger. OTW ke Bandung. Berempat sama Thomas sama temen gue 2. Oke. Lagi di tol Cikarang, waktu itu belum ada MBZ. Lagi ngobrol, lagi nyanyi jam 6 pagi tuh. Wih, nyanyi. Tiba-tiba mobil Thomas ditabrak dari belakang, bak gitu. Oke. Anjing gitu, kaget kan kita, anjing gitu. Itu, akhirnya itu mobil ini pertamanya kayak udah mau kabur gitu. Dikejar lah sama Thomas, set, udah dapet tuh, minggir. Berdebat tuh, mau ganti berapa, ya kan? Terus ngobrol. Yang nabrak kau? Enggak, kita ditabrak dari belakang. Kita ditabrak tak gitu. Bapak-bapak lagi mau ke Bandung buat datang ke wisuda anaknya. Oke. Nah, udah gitu berdebat tuh. Thomas maunya diganti duit, tapi si bapak-bapak ini maunya masukin bengkel aja gitu. Oke. Dia mau tanggung jawab di bengkel Iya, aja. debat, nggak ketemu kan tuh jalan tengahnya. Akhirnya kesepakatannya adalah Thomas ngalah, udah nggak usah ganti duit, masukin bengkel, tapi bengkelnya di Bandung. Tapi ini kalau dia jalan sendiri kan takutnya kabur kan. Gua ikut mobil om itu. Terus. Gue nggak kenal. Gue kesel. Itu udah nada tinggi tuh. Berdebat kayak mau uang segala macam gitu kan. Beberapa menit kemudian satu mobil. Iya, Thomas tuh kan nggak berani ngomong, teman gue nggak berani ngomong, jadi gue yang ngomong kayak ini udah ganti uangnya biar cepet om, enggak saya mau masukin bengkel segala macam, udah tensi tinggi tuh. Akhirnya udah masukin bengkel. Tapi siapa nih yang mau ikut dia nih? Wah, gue bilang anjing, nggak cuma ada gue lagi. Udah gue ikut. Gue ikut di mobil dari Cikarang ke Bandung ngobrol-ngobrol. Gue udah tahu sampai kayak anak dia yang paling kecil baru wisuda, anaknya 2 lagi udah gede udah pada punya anak. Ngobrol-ngobrol. Wih, udah hangat banget nih suasananya tuh. Nyampe lo di Bandung. Paling anjing pas gue udah nyampe Bandung, Thomas nggak nyampe. Gue kan nungguin kan gue kira konvoy kan. Iya. Dia nyasar ke Cirebon. Oh, dia terusin temennya. Ya makin panjang tuh obrolan gitu anjing, ngobrol. Itu paling aneh, masuk bengkel, akhirnya Thomas datang, masuk bengkel. Terus intinya kita tuh mau pakai mobil itu kan, karena kan kita cuma sehari di Bandung. Sementara ternyata itu kalau mau dibenerin sampai full bener, Mesti nginep gitu. Akhirnya Solusinya? solusinya tuh ya udah akhirnya udah bayar gitu. Udah ini mau berapa kasihnya? Maunya kasih berapa si om ini gitu. Dia cuma mau kasih 500. Oke. Thomas minta 1 jutaan lah gitu. Wah, debat ribut. Gue ribut lagi. Oh, lu udah semua mobil. Habis kebaikan, habis ngobrol. Ribut lagi. Udah. Back to stranger aja gitu. Bad ending tuh.
Gila, aneh banget itu. Apa ya? Kalau gua apa ya? Pengalaman sama stranger gitu. Gue yakin ada, cuma kayaknya enggak. Itu nggak sih yang di Vietnam? Vietnam. Yang di Vietnam. Nah, Tapi kan gue posisinya nggak sendiri tuh. iya sih, lu nggak sendiri. Gue nggak sendiri. Berdua sama Gua- Chris ya. Tapi Nggak, itu juga nggak, sama stranger lah. sama mantan gue ya. Oh, tapi itu juga sama ini stranger juga lah. Tapi gue di Vietnam. Vietnam gue dulu sama mantan gue kan liburan gitu segala macam. Sorry. Biasa nyari nightlife. Ke bar. Sebenarnya itu juga tolol sih ya. Gue belum cerita penuhnya. Penuhnya tuh tololnya itu gua untuk ke bar itu Jauh kan, lumayan jauh kan? banget. Iya. Gue naik motor tuh berapa puluh kilometer gitu. Karena sebenarnya besok itu gue udah mau balik. Cuma gue yang maksa, gue bilang gue mau party. Malam terakhir nih. Malam terakhir. Gue sampailah ke salah satu bar di Vietnam. Gue lupa namanya apa. Kebetulan di bar itu boleh ngerokok. Ya kan. Tapi karena mungkin di apa kulturnya kan di situ tuh banyak turis itu loh, jadi bukan banyak orang lokal, banyak turis. Mungkin karena turis-turis itu sering ke negara Asia yang dimana lu kelabing nggak boleh ngerokok, mereka nggak ada yang ngerokok. Gue selalu nanya, bar ini boleh ngerokok nggak? Kalau boleh gue baru masuk. Dan gue buka, gue masih ingat gue buka apa yang kayak obat batuk, Jager tapi Jagernya dipicturein sama di Jager bomb. Ya. Sampai gue ketemu orang nyamperin gua. Sampai sekarang gua masih follow namanya Freddy. Si Freddy nih. Ya. Ini si Freddy, gua masih follow sampai sekarang segala macam. Gua lupa negaranya dari mana, tapi kemana gua? Perancis kalau nggak salah. Perancis. Orang Perancis. Orang Perancis kayaknya. Orang Perancis kalau nggak salah. Kalau nggak salah Perancis tapi Expat ya, di Europe expat sana ya. gitu. Iya. Hey man. Lagi-lagi gua bener-bener ada kayak tembok gitu buat stranger. Penepu nih. Iya. Anjing mau macam-macam. Macam-macam nih. Jadi gue sih diemin tuh ya. Tuh segala macam dia masih kayak, oh ya silakan. Can I have a cigarette? Oh bilang, oh ya silakan. Dah, dia ngeliat kan. Minum mentol. Gue rokok dari dulu kan minum mentol kan. Dah. Oh nggak, ada pertanyaan nanya. Emang di sini boleh ngerokok? Gue bilang boleh, ngerokok aja santai. Terus dia bilang, oh soalnya gue. Jadi tuh si Freddy ini tuh sering keliling gitu loh, kayak backpacker gitu loh, lagi Asia terus kayak kemarinnya abis dari Thailand segala macam, kebetulan lagi di Vietnam. Oh, dia bilang cerita soal gue jarang nih ketemu klub yang boleh ngerokok. Coba dong, segedak. Rokok apa nih? Kan mereka rokok putih semua kan, kebetulan tipis segala macam. Gue bilang, boleh coba. Segedak. Dia bilang biasa aja, gue bilang. Ini belum lu ketemu nih. Coba lu cetek. Oh, itu belum dicek dong itu. Gue ambil, gue cetek. Anjing. Tapi ngomongnya nggak anjing sih. Terus kayak Kaget lah dia. Jat Mai. Perancis. Oh Prancis. Perancis. Ale Blua. Lalu macam suka. Dah. Ngobrol, cik. Segala macam kan. Gue udah dalam hati gue masih kayak, please lu pergi nyet. Please lu pergi. Gue masih ngobrol sama mantan gue, ngobrol, cheers, segala macam, enjoy the music. Can I have another one? Minta lagi. Freddy yang itu tuh. Bukan. Remember me, George? Bukan. Gue bilang boleh segala macam. Sepanjang malam itu rokok gue habis gara-gara dia ngentot. Si Freddy yang kau follow sampai sekarang nih. Terus cerita bisa follow-follow tuh gimana? Apa cerita follow ya biasa karena dia minta rokok mulu. Jadi ngobrol. Ada conversation ngentot. Dan kau basa-basi apa Instagram? Dia yang basa-basi. Oh dia basa-basi. Segala macam. Oh ya, what's your IG segala macam. Oh ya, gue backpack segala macam. Gue dalam hati gue nggak peduli monyet ngentot. Pergi rokok gue habis gara-gara lu kontol. Udah tau itu juga bungkus terakhir gue kan. Karena gue bawa nggak banyak ke Vietnam. Terus masih segala macam. Lu ngapain? Gue bilang ya biasalah gue YouTuber terkenal. Dia bilang gitu. Famous YouTuber. Subscriber gue gila banyak banget. Macam pas lu, iya lu, verified lagi. Lah macam tek. Lu mau tau nggak? Dia udah ngomong, kapanpun lu ke Perancis, gue siap nge-host lu. Itu omongan-omongan gitu sih biasa. Lu dalam hati, set bacot banget lu, ngentot. Udah jadi berteman. Kadang masih kayak ngobrol-ngobrol segala macem, tapi kadang dia ini gue nggak ladin. Seumuran lu gitu? Hah? Seumuran lu buat tuh? Ya 15 tahun lah, 10-15 tahun lah. Gue baru ingat, gue ada cerita.
Sama stranger nih. Sama stranger nih. Tapi strangernya gak strangers gimana bilangnya ya? Intinya gue waktu itu turnamen Jepang. Sorry, Cozy Freddy. Cozy Freddy. Cozy Freddy. Mukanya yang Bapak-bapak aja ya. mukanya agak jahat, Lin. Wajar kan? Pantes lu curiga sih. Terus yuk. Turnamen Jepang. Keyboard sama mouse gue, pokoknya di sana ternyata gak sediain mousepad sama keyboard. Gue bikin di story, ada orang Jepang, ada yang tinggal di Jepang gak? Kalau udah lama mau ngechat apa? Apa? Kalau besok udah lama mau ngechat bahasa Inggris apa? You good? Hey brother gitu. Long time no see. How are you? I'm on Paris right now. Gitu. Terus Jepang. Bang, gue nyari mouse sama keyboard. Gue post story. Kebetulan ada yang nonton gue tuh tinggal di Jepang. Orang Indo. Orang Indo Ya. dateng. Ini gue ada nih yuk, gue samperin lu daerah mana? Daerah Tama. Oh ya ntar gue samperin. Dateng. Biasalah basa-basi kan. Ya. Oh di sini sama siapa? Ya, Tinggal ya, ngapain? Kerja apaan? Kok lu bisa di Jepang segala macem. Seru ngobrolnya. Nyambung. Jalan keliling-keliling namanya si Ray. Dia temenin gua kemana, oh kerja di mana? Iya gua di sini tuh kerja di salah satu perusahaan cuman di Jepang segala macam. Oh iya, by the way yuk. Apa? By the way bulan depan gua nikah. Gue tahu lagi nih. Terus gua bilang, undang gua dong, gua datang. Di mana emang? Surabaya. Hah? Surabaya? Gua datang, undang aja. Undang beneran gua. Kalau Surabaya tuh. Lu datang tuh nggak kenal siapa-siapa berarti. Iya, gue dateng satu meja tuh sama teman-teman dia. Pertama kali itu gue keluar daerah Surabaya nikahan pulang yang gue kenal siapa-siapa tuh. Lu bener-bener sendiri. Bener-bener sendiri gue. Oh ngapain di Datang sini ya? nikahan Karena di sini. gentleman dong. Udah gua. ngomong. Iya. Iya. Dia bantuin gue di Jepang, gue datang ke nikahan dia, udah sampai sekarang kenal. Namanya Ray Jepang. Yang pas di meja itu ngobrol apa sama temen-temennya? Bisa tuh ngobrol. Diem gue. Ada beberapa yang kayak, Yuka yang Dota ya? Iya, gue bilang. Awkward banget gue. Bener-bener Awkward sih. awkward gue. Awkward gila itu. Awkward gila gue. Soalnya mereka saling kenal anjing. Iya. Pas pertama kali gue undang-undang dong. Ngomong apa? Kesalahan pertama tuh. Wah, gue barusan anjing. Kata kayak Emirat kayak gimana sih? Mau diskakun kayak gimana tuh? Makanya gue udah lumayan trauma gue basa-basi sama stranger. Ke Surabaya lu gue. Siapa sangka? Oh, gue pernah dah. Tapi bukan totally stranger gitu. Ada salah satu, kayaknya lu kenal lagi, gue lupa deh. Ada salah satu owner toko alkohol gitu. Gue pernah collab lah. Mas Fe, sorry mas, satu aja mas. Gue pernah collab gitu kan. Segala macem. Thank you. Terus tapi maksudnya terakhir itu ketemu as a client aja. As a client. Meeting terus kayak udah jeda 4 tahun, 3 tahun nggak ketemu lagi, nggak pernah kontekan lagi segala macem. Sampai acara pool party WG, kalau lu masih ingat pool party yang lo gue ceburin. Iya. Ih, kapan itu ya? Itu masih tahun lalu ya? Tahun lalu itu? Tahun lalu. Tahun lalu pool party. Gak gitu lama kok. Di hotel apa? Acara Ipul. Acaranya Ipul. Terus, Jot, Fandi namanya. Lo masih inget gua nggak? Tang, ting, pala nih kenceng nih. Oh iya dong, dah. Pertanyaan paling ngentot, siapa? Itu orang gila tuh. Lu. Fof. Iya Fandi, gue tau lu lupa. Iya, gue bilang sorry. Segala. Tapi ngobrol, tapi gue ingat kalau lu siapa, tapi gue lupa nama lu. Dan, oh iya gimana kabar? Dia, iya nih gue ini gue support yang minuman di sini, salah satunya gue yang apa namanya dia nyediain gitu, botol. Oh iya apa kabar dak? Setiap kali gue ketemu, jadi kayak udah gitu tak duluan ya, dia ada sofa di situ, gue di samping kolam, sebagai ketemu. Cheers kali kita udah lama nggak cheers, padahal belum pernah cheers. Udah lama nggak. Udah lama aja, padahal nggak pernah. Ya udah, iya udah lama juga ya. Dang. Agak high itu. Kalau high itu jangan ngobrol ya. Udah nggak boleh ngobrol ya. Merit nih. Lu dateng ya. Wajib lu dateng ya. Kalau santai. Santai. Lu DM gua kapan lu merit? Gua dateng.
Itu tai sih. Karena punya utang nih. Belum nih ya. Masalahnya, gue nggak punya WA dia. Jadi nggak tahu. Ya lu masih nungguin DM dia nih. Gimana caranya? Kayaknya sih emang susah sih. Gary doang yang bisa jago dia nih. Gary terlalu gila nih. Terlalu gila anjing. Di Jepang ngilang sehari kenal sama orang Jamaika ngentot. 3 Mike, orang Jamaika, orang Belgium, sama orang Scotland. Tapi mereka bertiga nggak temenan. Baru kenal juga. Di tempat juga. Memang ada gari-gari di setiap negara ya. Banyak Gary aja. Jadi kayak berempat gitu udah saling kenal semua di sana, jalan aja gitu udah. Itu masing-masing mesti kayak ada ini orang penjahat loh. Ini orang siapa ya ini? Track recordnya. Tapi emang itu buat kalau lu kayak gitu kan lu bisa tuh Ger. After momen-momen yang kayak lu tidur berdelapan lah atau nongkrong sama berempat itu setelah dari negara tersebut atau tempat tersebut itu masih kontekan nggak? Enggak. Ya for that moment aja ya. Iya. Udah ngomong doang. Cuma ada satu yang gue masih pernah sempet kontekan. Itu Ya lu cerita di Jepang itu ya. itu yang gue ke Universal Studio berdua doang. Gue sendiri ke Universal Studio. Tapi gue nggak sendiri, gue sama orang Brazil ada. Ger aneh banget Ger. Universal Studio Lu dengerin dah cerita-cerita dia deh. Bangsat, Cok. Ini terlalu tolol aja. Lu ke Universal. Iya. Sendirinya lu aneh kenapa lu Gue ringkas ceritanya. Eh. Dia ke Jepang sama orang tuanya. Bertiga. Bertiga. Gue bapak emak. Oke. Cibo nggak ikut. Bapak mamanya mungkin nggak tertarik sama Universal Studio. Iya. Dia pengen ke Universal Studio. Terus lu ketemu ini orang di mana? Jadi dari Tokyo mau ke Osaka, gue nggak naik Shinkansen, gue naik bis malam. Bis malam. Gua di Oke. malam ketemu orang Brazil Night ini. bus. Oke, terus Ngobrol. Terus segala macam. Naik bus terus nyampe berarti nggak langsung ke Universal. Universal. Iya. Balik dulu ke penginapan Iya. segala macam. Singkat cerita, Gary being Gary berteman lah di bus malam. Lu mau terus juga? Iya, bareng yuk. Jam berapa? Jam berapa? Oke, jam segini. Dia datang. Jadi jam yang memang sudah janjian. Iya. Tapi gue nggak udah berharap kayak, wah gue nggak ketemu dia nih. Malah pasti harap, gitu ya. berharapnya nggak ketemu. Iya. Tapi ditungguin sama dia. Bener nggak nih orang datang nih? Ketemu. Si anjing tempat janji. Karena nggak tukeran kontak. Jadi tuh gue waktu itu gue nggak ada portable wifi. Gue kasih ke bapak mama gue. Gue tuh cuma jadi rute pergi ke Universal Studio tuh gue cuma kayak ngafalin. Oh nih dari sini. Oke gue jalan. Terus gue bilang ke bapak mama gue, yaudah ntar kita ketemuan lagi jam 8 malam di Airbnb gitu. Jadi gue nggak kontak-kontakan sama bapak mama gue. Gitu. Ada tetap selama bermain di Universal berdua. Namanya Gabriel Oshida. Gua sekarang pakai hemat, dia orang Brazil tapi ada keturunan Jepang. Bang, gua pun tahu. Ambil lu kenal lu. Kenal gua. Udah pernah diceritain. Gabriel Oshida itu. Lu tuker-tukeran sosmed tuh. Follow di Facebook, Oh, Facebook. di FB. Terus dia cerita, pas cerita tuh, pas udah kelar dari apa? Universal Studio, Iya. dok bisa sedih. Sedih ya? Sebenarnya nggak sedih, cuman kayak sebenarnya jadi gini, itu pas hari Valentine 14 Februari. Gue lupa bagian itu lagi. Gay moment lah. Jadi itu 14 Februari. Kenapa pada pertamanya tuh gua kayak boleh deh ada dia. Karena tuh gue mikir kayak anjing gue kalau ke Universal Studio ntar gue kalau pengen foto siapa yang fotoin gua. Gue mikir gitu. Terus kalau kayak ngantri-ngantri gitu kan sendirian gitu Gabut. kan gabut kan. Kalau ada temen ngobrol Tapi kan lu pasti akan menemukan teman di antrian itu, gue yakin anjing kalau nggak ada dia pun. kan kayak ngobrol gitu kan. Ya Belum udah, bisa gitu. Inggris. Oh iya benar sih. Tapi akhirnya emang kita udah misah gitu. Akhirnya gue bilang kayak udah gue mau cabut, gue mau sendiri gini. Berarti Itu udah sore. Ya udah misah. Nggak pernah ketemu lagi tuh dari situ. Nggak chattingan doang di FB. Gila anjing. Ada planning trip bareng gak lu? Nggak ada. Itu nggak pernah. Itu nggak Universal pernah. Singapura nggak? Nggak. Kemarin 14 Februari dia ucapin happy Valentine. Nggak anjing, nggak. How are you bro? I miss you. Tapi 14 Februari chatnya. Miss this moment Do you ya. still remember? Anjing. Apa yang dikasih lu chat apa? Ini ngobrol tentang pemilu di Brazil. Bahasanya politik lah. Dia cerita tentang election. Gue juga cerita waktu itu kayak ada election gitu. Kayak jadi cerita gitulah.